Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal PAI 6. Di sini saya akan menjawab UTS pelajaran filsafat pendidikan Islam. Adapun soalnya sebagai berikut. Adapun soalnya yaitu ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan Tuhan, manusia, dan alam menjelaskan dengan kacamata filsafat pendidikan Islam. Jawabannya ialah Tuhan, alam, dan manusia mempunyai hubungan yang sangat erat. Manusia merupakan aktor penerima atau pengelolaan ciptaan Tuhan, sedangkan alam sebagai sarana manusia berbuat untuk menuju kebaikan pada Tuhan. Ketiganya memuat hubungan yang sinergis. Masing-masing ketiga aktor tersebut memiliki peran yang saling mengait antara yang menguntungkan maupun merugikan. Contohnya seperti kemampuan manusia mengelola alam akan tetapi tidak mampu menerjemahkan wahyu Tuhan, dianggap sebagai bentuk penyimpangan karena manusia mengabaikan penciptanya. Di sisi lain, kemampuan manusia menerjemahkan wahyu Tuhan yang akan tetapi tidak mampu menerjemahkan alam dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap fasilitas yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan. 2. Deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ruang lingkup yang mengindikasikan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah sebagai sebuah disiplin ilmu. Pendapat Muzayyin Arifin yang berkenan dengan hal ini menyatakan bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang serba mendasar, sistematik, terpadu, logis, dan menyeluruh atau universal tentang pendidikan yang tidak hanya dilatar belakangi oleh pengetahuan agama Islam saja, juga berdasarkan mempelajari ilmu-ilmu yang relevan. Dan adapun penjelasan dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi ialah 1. Ontologi adalah cabang ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada. Jadi maksudnya adalah ilmu ini mempelajari tentang sesuatu yang benar-benar ada atau sesuatu yang berwujud berdasarkan dengan logika manusia. Menurut istilah ontologi adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada baik secara jasmani maupun rohani. Jadi ontologi adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada atau berwujud berdasarkan logika, sehingga dapat diterima banyak orang yang bersifat rasional dan sudah terbukti kebenarannya itu. Yang kedua, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata yaitu epistema yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti pikiran. Jadi yang dimaksud dengan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang suatu kebenaran pengetahuan atau sebuah cara seseorang untuk memperoleh suatu ilmu atau kebenaran ilmu tersebut. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari pandangan kefilsafatan. Jadi aksiologi pendidikan merupakan suatu bentuk aplikasi seseorang atas ilmu yang diperoleh dan yang sudah mencapai suatu hakikat kebenaran yang dia ketahui dan menerapkan hal tersebut di kehidupan sehari-harinya. Dan yang ketiga, jelaskan perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat dalam hal proses belajar mengajar, konsep pendidikan Islam, dan tujuan akhir pendidikannya. Jawabannya ialah proses belajar mengajar menurut filsafat Barat ialah karena sekularistik, materialistik, maka motif dan objek belajar mengajar semata-mata masalah keduniaan. Kalau misalnya proses belajar menurut filsafat Islam ialah aktivitas belajar mengajar ialah amal ibadah berkaitan dengan pengabdian kepada Allah. Konsep pendidikan menurut filsafat Barat adalah Barat pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa, ilmu itu bebas nilai. Konsep pendidikan menurut filsafat Islam mengaitkan dengan pahala dan dosa karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Tujuan akhir pendidikan menurut filsafat Barat ialah hidup sejahtera di dunia secara maksimal, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat.
Tujuan akhir pendidikan menurut filsafat Islam ialah terwujudnya insan kamil atau manusia sempurna paripurna yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup. Nomor 4. Jelaskan mengapa guru atau pendidik agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan agama Islam. Jawabannya ialah untuk menentukan ke arah pertumbuhan dan perkembangan bagi pemuda yang akan hidup di masyarakat atau bangsa, yaitu sifat cinta tanah air dan berwujud kebahagiaan pada golongan, serta mengambil hikmah untuk masyarakat dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara rakyat. Dan pendidikan Islam filsafat berorientasi pada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sehingga dapat mencetak kadar-kadar bangsa yang berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jelaskan dan berikan argumentasi Anda tentang pendidikan Islam dalam perspektif Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Syekh Al-Jurnaji. Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa belajar itu adalah suatu proses jiwa untuk memahami makna sesuatu sebagai upaya membentuk akhlakul karimah guna mendekatkan diri kepada Allah dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Ilmu Khaldun. Pemikiran Ilmu Khaldun sesungguhnya tidak dapat lepas dari akar pemikiran Islam. Sebenarnya karya Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah yang merupakan manifestasi pemikiran Ibnu Khaldun diilhami dari Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama dalam ajaran Islam. Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan berpijak pada konsep pendekatan filosofis empiris. Melalui pendekatan ini, ia memberikan arahan terhadap visi dan tujuan pendidikan Islam secara ideal dan praktik. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurut Kiai Haji Asy'ari, yang lebih diutamakan dalam sebuah pendidikan itu adalah etika, namun tidak menghilangkan aspek-aspek pendidikan yang lain. Pendidikan akhlakul karimah sangat diutamakan karena itu adalah salah satu usaha untuk mendidik diri untuk atas dasar keyakinan dan keimanan yang akan membawa kehidupan yang lebih baik. Syekh Al-Jurnaji. Pendidikan Islam menurut pandangan Syekh Al-Jurnaji dapat dipetakan menurut komponen pendidikan, yaitu berdasarkan tujuan pendidikan, guru sebagai pendidik, murid sebagai terdidik, serta media dan metode pendidikan. Tujuan pendidikan dalam hal ini yaitu harus berniat untuk mencari ridha Allah menurut Al-Jurnaji. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat membutuhkan jalan yang sarana yang tepat, yakni dengan mengagungkan ilmu. Yang termasuk dalam mengagungkan ilmu adalah menghormati guru dan keluarganya. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa paham dengan penjelasan saya tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.